Tok Tok Mania, lep lep der. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama dengan Kandang Tok Tok TV. Kali ini kita akan ngobrol bersama alumni kita yang dulu masuk jurusan pemasaran. Namanya Mas Muhammad Wahyu Wibowo. Halo guys. Gimana kabarnya Mas Wahyu? Baik Kak, baik sekali. Alumni tahun berapa tuh? Aku alumni lulusan tahun 2015 Kak. 2015, 2016 ya. Iya. Oke, jurusan. Dulu aku ngambil jurusan pemasaran. Nah, kenapa kok ngambil pemasaran nih? Awalnya aku itu pengen masuk TSM nih Kak. Tapi TSM? TSM karena aku mikirnya gini. Waktu aku pertama kali masuk di SMK itu kan TSM pertama kali buka. Betul. Nah, aku itu orangnya ambisinya aku pengen jadi orang nomor satu. Maksudnya nomor satu, aku pengen menjadi orang nomor satu lulusan TSM. TSM. Waktu itu. Nah, tapi berhubung waktu berjalan itu aku agak mikir ya, karena kan di sekelilingku itu juga ada nih orang-orang alumni SMK. Nah, aku mikirnya kenapa kok aku nggak masuk pemasaran aja, kan karena di pemasaran itu dunianya lebih luas. Maksudnya waktu lulus sekolah kan pikiranku langsung ke dunia kerja. Betul. Nah, aku mikirnya biar gimana caranya biar cepet dapat kerja. Makanya itu aku masuk ke pemasaran yang dunia kerjanya dia lebih luas. Padahal kan TSM juga bisa. Bisa, tapi dia itu gimana Kak ya? Kan kalau pemasaran dia cuma modal ngomong bisa jadi duit. Karena dia menjual sesuatu melewat omongan bisa. Ya, di SMK kan kita ada jurusan akuntansi, Ya, administrasi perkantoran, Ya. pemasaran, teknik komputer, ya, otomotif motor Ya. dan mobil. ya. Nah, semua itu bisa kerja loh, bisa kuliah juga semuanya. Ya, memang kenapa bisa kok sih, Kak. pemasaran gitu loh, maksudnya? Ya itu karena aku cinta dengan dunia pemasaran. Aku suka memasarkan sesuatu dan aku ingin menjadikan hal sekecil apapun aku ingin pasarkan biar dia itu bisa Jadi bernilai. Jadi duit. Iya. Nah, pantesan sekarang bekerja di Di Vivo. Alhamdulillah. Di Vivo jualin HP Dapat duit. dengan promosi itu dapat duit. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok milih SMK Ma'arif? Karena SMK Ma'arif bagiku itu dia waktu aku pendaftaran itu tahun 2012. Nah, itu bagiku itu SMK yang paling menarik Saat itu. saat itu. Saat ini? Saat ini lebih menarik sih, lebih dengan bangunan yang sangat megah, 360 derajat perubahannya waktu aku lulus. Alhamdulillah SMK sekarang tambah maju, tambah bagus lah pokoknya. Alhamdulillah ya. Jadi SMK saat ini memang dari segi bangunan memang luar biasa perkembangannya. Luar biasa. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya nih. Dulu waktu SMK masih ingat nggak pertama kali nembak cewek? Waduh. Mariati lah. Tuh, sama-sama ketua pramuka, sama-sama pradana putra dan putri, kan sama-sama juga ikut Anjir, dibahas. ikut apa namanya, ikut ekskul pramuka. Oke. Nah, seingatku kalian tak comblangin sih. Terus kenapa kok kalian sekarang putus dan sekarang kalian gimana kabarnya ini? Kabar Mariati masih kontak-kontakan kah atau gimana? Part ini bisa di-skip enggak? Skip aja ya pemirsa ya, teman-teman, di-skip. Bisa enggak Kak di-skip? Oh, nggak bisa, lanjut. Harus dilanjut Oh. ya. Kenapa? Hai Mariati, kalau Mariati lagi nonton, hai. Ya kenapa dulu? Dulu awalnya apa ya? Karena kita sering ekskul bareng, sering organisasi bareng, nggak di IPNU, nggak di Pramuka, selalu bareng. Ya mungkin ini ya, kalau istilah Jawa itu apa sih? Tresno jaulan saka kulino. Oh. Nah, itu. Jalanan Treso soko nglibet. Sekarang gelibet. Untuk kulino nglibet. Gelibet. Ya, mungkin karena sering ketemu timbullah benih-benih Benih-benih cinta. Cinta. Cinta itu apa? Cerita indah namun tiada arti. Iya. Oke. Seperti itulah Kari. Pernah juga jadi ketua IPNO ya? Pernah Kari. Wakilnya? Wakilnya Tina Syahyuni. Tina Sahyuni. Oh ya, sekarang dia di Dia pulang dah ke rumahnya di Bratasena. Bratasena. Udah nikah. Udah nikah, udah punya anak 2 kembar. Sampean nikahnya kapan? Ah,
Kalau nikah nanti dulu lah. Enggak, jangan nikah dulu. Jodohnya udah ada belum? Oh, masih dalam perjalanan. Nah, oke, masih dalam perjalanan. Jadi teman-teman semuanya alumni ataupun adik kelas yang mungkin pengen nyari jodoh, ini Mas Wahyu Wibowo lah. Langsung daftar. Dulu pernah nih ya nilai tertinggi ujian nasional. Oh iya. Pelajaran Matematika matematika berapa? 95. Berarti salah. Salah dua. Dulu di waktu sampean sekolah dikasih bonus nggak saat juara umum itu yang tertinggi itu? Ngarepinnya dikasih sih, tapi kalau dari sekolahan itu dikasih apa ya? Waktu perpisahan dikasih apa itu? Itu udah tas sih, tas pun dari ini. Tas cengklong, tangklongan. Apa kita cengklong? Tas gendong. Tas gendong. Tas gendong. Saya ingat aku terakhir Kalau itu, sekarang Pak Kateman, kalau ujian nasional dapat nilai 100 murni 40 soal betul semua, Android langsung cash. Oke, Kalau sekarang, dulu sayangnya nggak dulu ada. Itu. Dulu cuma dikasih tas. Tapi Alhamdulillah banget. daripada siliane mending lah. Ya. Nah, terus sama Mariati, kembali ke Mariati. Oke, Mariati lagi ke Mariati Siti Mariati yang masih di itu deh, Di Bekasi. Ya. Bekasi dia masih kerja. Ini mantanmu. Ini alumni Skip. hatimu. Ya. Suatu saat nanti coba kita kapan-kapan undang si Siti Mariati lah untuk ngobrol bareng di sini ya. Nah, kenapa kok putus? Katanya kan jalanan tresno sokong glibet. Nah, kenapa kok nyampe putus di berapa tahun tuh? Gak nyampe setahun sih. Nah, Karena itu fotonya masih ada loh di laptop saya, foto bannernya. Iya. Nanti kita coba posting lah. Karena Kenapa kebanyakan gelibetnya jadi ruwet. Putus. Yang mutusin ini sih kesepakatan. Gak ada yang saling memutuskan, nggak, cuma kesepakatan. Terus piye gue? Ya karena kita banyak perbedaan waktu itu, Kari. Bedanya apa? Banyak banget pokoknya. Nggak bisa diceritain deh. Ya harus ceritakan kok. Nggak bisa diceritain kalau masalah hati. Nah, terus. Kalau aku hati agak privasi. Gitu. Yang penting dulu pernah ada cemewew dengan Siti Mariati. Pernah. Saat itu 2015 menjelang kelulusan. Itu berarti double job, Pradana plus ketua IPNU. Kalau double job enggak, cuma dia giliran. Habis IPNU ke Pradana. IPNU waktu itu kelas Kelas 1. kelas 1 jadi IPNU. Kelas 1 pop masuk langsung jadi IPNU. Ada pemilihan. Sebelum sampean IPNU-nya siapa? Dedi Wahyudi. Kak Dedi. Oh iya. Kak Dedi. Ada Dedi. Jadi kelas 1 jadi ketua IPNU. Jadi ketua IPNU. Kelas 2 jadi Pradana Putra. Kelas 3 balik lagi ke IPNU. Kelas 3 balik ke IPNU. ketua IPNU lagi. Jadi 2 kali periode IPNU itu. Saat kelas 1 wakilnya Tina. kelas 3 wakilnya Kelas 3 si Sugeng kalau nggak salah. Sugeng Riyadi. Ah. Ya bentar lagi nikah dia. Sugeng. Oh iya, Kak. Ya sama ampun, Cindy. teman-temanku semua udah nikah, guys. Aduh, kalah. Cari di counter kan Vivo ada toh, Oke, ada. yang cantik-cantik. Ada banyak, Kak. Ya nggak apa-apa lah. Masa kalah sama Sugeng sama Cindy. Oh ya, waktu itu kan pernah setelah lulus kerja Ya. di Indomaret. Indomaret. Iya. Berapa tahun dan kenapa kok keluar? Kerja di Indomaret itu 1 tahun pas. Setelah 1 tahun pas itu keluar karena kontraknya habis sih. Kalau suruh memperpanjang tapi aku nggak ngambil. Kenapa? Karena aku Kerjanya kan nggak di toko toh? enggak, karena itu kerjanya paling enak, dia masuk ke bagian kantor tapi dia kerjanya di bagian lapangan. Kerjanya nyantai, enggak beban beban penjualan lah intinya, beban target penjualan enggak. Karena waktu itu aku resign, aku pengen ini sih, cari suasana yang di Pulau Jawa, di nyebrang kayak gitu, Kak. Terus jadi ke Jawa? Jadi sebulan di sana nyari-nyari Nggak kerjaan nggak ketemu, akhirnya duitnya habis, pulang lagi. Terus akhirnya Habis pulang dari Jakarta itu nganggur sekitar 3 bulan. 3 bulan nganggur, terus ikut bapak ke areal, ke
NTF cabangnya sih, NTF. bukan di NTF, di cabang- GGF. Great Giant Pineapple. Pineapple. Masuk sana, Berapa kerja di tahun? areal. Kerja di areal 2 tahun ke Ari. Cukup lama sih 2 tahun. Oke, ngomongin kerja nih di Indomaret waktu itu gajinya berapa? Kalau Indomaret gajinya ya dia cukup buat makan, buat beli paketan. Kalau nominal nggak bisa disebut. Oke, yang penting cukup. Cukup. Alhamdulillah. banyak Alhamdulillah berarti. banget. Pangkal berapa? 1, 2, Terakhir pangkal 2. pangkal 2. Kalau di areal di PT GGP itu Kalau di GGP dia kerjanya harian sih Kak, bayarannya kan harian. Harian. Dia seminggu full. seminggu kadang full kadang enggak. Nah jadi kalau dia hitungan gajinya itu dia setengah bulan sekali dia gajian. Kalau setengah bulan sekali itu hampir kedua. Hampir kedua. Gajinya. Terus kalau sekarang di Kalau di Vivo Vivo. ini ya cukuplah buat makan, buat cukup. beli paketan. Pangkalnya nggak mau disebutin pangkal berapa Pangkal itu? 2. Pangkal 2. Pangkal 2. Kenapa kok dari PT GGP ke Vivo? Ke Vivo. Itu ceritanya gimana itu cerita dari? Ceritanya aku ini gini Kak, abis dari GGF nih, itu kan aku nganggur setahun, sempet nganggur setahun. Kerjaanku cuma main game, makan tidur, main game, makan tidur, cuma muter di situ aja. Nggak ada cita-cita. Nggak. ngomongnya. Hampir pokoknya hampir punah lah semua cita-cita, semua Hampir harapan punah. hampir punah gara-gara Dinosaurus nganggur hampir punah. setahun. Gara-gara nganggur setahun itu Kak. Terus ada lowongan nih di Vivo. Nah aku coba-coba daftar kan, alhamdulillah keterima. Daftarnya di Aku daftarnya di Sribawono langsung, di pusatnya Lampung Timur. Lampung Timur kan pusatnya di Sribawono. Langsung daftar ke sana. Ada lowongan langsung daftar ke sana. Begitu Kak. nyampe sekarang. Sampai sekarang. Itu kontrak atau nyampe kapan? Sistem dari Vivo sih dia ini sih, tauku kontrak apa enggak ya? Kurang tahu Kak Arif. Nah terus Maksudnya- tahu kita nanti misalkan habis masa kerjanya atau apa lo nggak tahu. Setauku dia target. Kalau dia nggak tembus target, ya udah buat apa dia dikerjain lagi. gitu. Dikerjakan lagi. Tauku dia. Makanya kemarin dapat penghargaan. Alhamdulillah. Oke. Apa penghargaannya best apa? Best PC of the Month. Apa Dia promotor terbaik selama penjualan bulan kemarin. Se-Lampung Timur. Se-Lampung Timur. Alhamdulillah. Oke. Dari sekian pengalaman, sekian Mas Bowo hidup dari mulai dulu di SMK kenapa nggak ngambil jurusan pemasaran sampai sekarang terjunnya di pemasaran alias promosikan HP Vivo. HP saya bukan Vivo sih, itu ya kesannya yang paling masuk dalam hati lah, dari mulai awal kerja sampai sekarang. Kesannya, jangan pernah takut sama bayangan. Itu aja. Jangan. Karena bayangan akan selalu menghantuimu. Kalau kita belum melangkah tapi kita udah takut bayangan, ya udah wassalam. Salam. Terjang terus. Pokoknya Pokoknya nyampe apa kita dapat apa yang kita mau. jangan takut melangkah. Ya, jangan takut melangkah. Oke, baik. Untuk yang terakhir, Mas Bowo, coba sih pesan-pesan untuk adik-adiknya Widih, yang mungkin udah tua dah. pengen gabung atau pengen ikut jejak Mas Bowo yang mulai dari pertama ke SMK Ma'arif ambil jurusan ini, terus di organisasi juga di IPNU, di Pramuka, macam-macam, pernah juga ikut kegiatan di ABCDE, itulah macam-macam. Coba sama adik-adik yang mungkin masih SMP, siapa tahu mau gabung bersama kita SMK Ma'arif gitu. Coba. Kesan apa nih Kak? Ya mungkin Gak bisa ngomong. apa namanya ya, adik-adik biar ikut tertarik dengan jejaknya Mas Bowo sebagai alumni SMK Ma'arif yang dulu satu pernah juara umum ujian nasional. Oke. Terus pernah kerja di Indomaret tanpa tes, kemudian sekarang di Vivo seperti itu. Kesan-kesannya ya Kak ya, percaya diri aja sih, percaya diri sama diri sendiri. Terus lakukan apa yang kamu mau tapi berdasarkan hati. Kalau hatimu bilang enggak, jangan pernah lakuin. Pokoknya lakuin sesuai dengan apa kata hatimu. Melangkahlah.
apa kata hatimu. Dan kalau pengen sukses sekolahnya ya di SMK. Betul. Di SMK Ma'arif NU 1 Purbalingga. Ya, oke. Baik, terima kasih Mas Bowo Oke, untuk Kak Aryo, kesempatan yang saat ini diberikan. Mudah-mudahan kerjaannya lancar, rezekinya lancar. Amin, ya Mudah-mudahan Allah. SMK Ma'arif menjadi sekolah yang bisa mendidik para siswa agar mengikuti jejak Mas Bowo selanjutnya. Terima kasih. Oke. Saya Ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bowo. Waalaikumsalam. Oke. Oke guys, dadah.